Shalom, selamat bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Puji Tuhan, syukur kepadanya kita boleh bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati kita dan kita tetap dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan kita dalam buah-buah iman kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Tuhan terus mengaruniakan kehidupan kepada kami dan terus memberkati, menyertai, memelihara hidup kami. Dan sepantasnya lah Engkau dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Sepantasnya lah Engkau terus dipuji dan dimuliakan. Dan kepadamulah kami terus berserah, menyerahkan seluruh hidup kami, dan kepadamulah kami selalu berharap. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Firman Tuhan. Kita renungkan firman-Nya dengan tema kebangkitan, kembali bangunan, resurrection. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana orang dibangkitkan? Apakah mereka yang sudah meninggal dan dikuburkan pada hari kebangkitan bangkit di kuburan atau di tempat lain? Seperti apa suasana kebangkitan itu nantinya? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada pembacaan kita hari ini, Paulus dengan tegas menjelaskan bagaimana kebangkitan orang percaya.
situasi jemaat Korintus saat itu, bahwa mereka masih ragu tentang kebangkitan. Bahkan ada yang sama sekali sulit untuk percaya. Karena itu Rasul Paulus menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan Injil. Keselamatan itu jika tidak ada kebangkitan. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-20. Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah yang sulung bangkit dari antara orang yang telah meninggal dan ia tidak mati lagi. Apa maksud dari yang sulung bangkit dari antara orang mati? Paulus mau menunjukkan di sini bahwa kebangkitan dalam Yesus itu layak untuk dipercayai karena ia sendiri sudah bangkit dari kematian. Karena setiap orang yang percaya dan meninggal dalam Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang sulung bangkit adalah jaminan dan jalan bagi umat yang percaya kepadanya. Dia yang telah bangkit dan tidak mati lagi. Demikian juga nantinya bagi umat yang percaya kepadanya. Pada akhir zaman nanti kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hanya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut itu dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Ia sudah membuktikannya. Semuanya dengan sangat jelas tercatat dalam Alkitab. Jadi sekarang apalagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada lagi. Karena ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan nanti jika kita mati, maka kita akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Roh Kudus memberkati. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih firman-Mu sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Teguhkan, kuatkan kami untuk mengaminkannya dalam hidup kami, percaya sepenuhnya bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan dan bahkan ada kepastian keselamatan. Kiranya kami memegang teguh dan menjadi pedoman hidup kami. Banyak hal yang akan membuat perjalanan hidup kami terkatung-katung, banyak hal yang bisa saja mempengaruhi kami. Teguhkan kami dengan kuasa-Mu dan dengan firman-Mu. Ada keyakinan yang pasti di dalam Kristus. Ya Bapa di surga, kami pun terus menyerahkan hidup kami dan berharap hanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan, dengan otoritas-Mu Tuhan mengatur dan memelihara kami. Dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan berkatilah kami setiap saat dalam sepanjang hidup kami. Biarlah juga kehidupan persekutuan kami semakin diteguhkan di dalam jemaat sebagai orang-orang percaya yang memiliki kepastian keselamatan hidup dan mati di dalam Tuhan. Dan biarlah kami terus bergandengan tangan menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga boleh kami nyatakan dalam kehidupan keluarga dan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, anak-anak kami, dalam pertumbuhan dan pendidikan Tuhan yang berperkara menyatakan yang terbaik bagi mereka. Mampukan kami dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk terus mengasuh, mendidik, dan mengarahkan, membekali mereka
dengan kebenaran-Mu. Dan masa depan mereka Tuhanlah yang mengatur dengan cara-Mu yang baik. Dan biarlah juga segenap umat-Mu yang bergumul karena persoalan-persoalan hidup, rumah tangga dan lain sebagainya, Tuhan, memberkati mereka, memberikan solusi yang terbaik, menyatakan sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan, dan berkat Tuhan bagi mereka. Diteguhkan, dihiburkan bagi segenap keluarga dan jemaat-Mu yang berduka cita. Pengharapan yang teguh, iman percaya, kiranya tetap juga berlaku bagi segenap umat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Dan kami doakan Bapak Profesor T.R. Andi Lolo yang berada dalam kelemahan tubuh, Bapak Yusuf Rante, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Yohanes Pasolang, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya C.H. Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Yulis Dengen, Saudari Muli, Nyonya Ratnawati Tambing, Nyonya Peter Tenah, Ibu Yudit Sagena, juga hamba-Mu Bapak Pendeta Kristoporus Sampai Toding, kakak dari Penatua Ana Sampai Toding, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empa Salongan, Saudara Naftali Mina, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Eli Roy Kapoh, Finan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliana, Nyonya Ganna Pabisa, Bapak Markus Salamba, Bapak Oni Eslak Burlawal, dan mungkin masih banyak lagi yang berada di dalam kelemahan tubuh. Teguhkan, kuatkan, dan kiranya kasih-Mu lewat kesembuhan menjadi anugerah bagi mereka. Kami terus menyerahkan hidup kami, pelihara kami, lebih-lebih dalam situasi pandemi. Biarlah kami semakin diteguhkan, dan biarlah hidup kami penuh dengan sukacita sambil terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya semuanya akan baik-baik saja, dan penyataan kuasa dan kehendak Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Kami percaya keluarga kami pun dimana pun mereka berada, Tuhan memberkati. Berkati kami seterusnya, ampuni kami, sambut sempurnakan. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman-Nya. Shalom, sampai jumpa. Terima kasih bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.